Kita awali kajian kita di siang hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan kajian kita, itu bab tahrim, haramnya menyambung rambut dan membuat tahi lalat serta meratakan gigi. Itu judul bab yang ke-296, enggak? Kalau ayat telah kita pelajari pada pertemuan seminggu yang lalu. Kita masuk kepada hadis yang pertama. An Asma radhiyallahu anha anna imra'atan sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Dari Asma, semoga Allah meredainya, bahwa ada seorang perempuan, imra'ah, sa'alatin Nabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna beti, sesungguhnya anak perempuanku ini, itu putriku, asabatha al-hasbah, dia tertimpa penyakit panas, fatamarraqa sya'raha, maka lalu menyebabkan rontok, gugur rambutnya. Wa inni zawwajtuha, dan sesungguhnya aku, ya Rasulullah, akan segera menikahkannya, mengawinkannya. Afa asilu fi, maka apakah boleh aku menyambung rambutnya? Faqal, mendengar itu Rasulullah bersabda, la'anallahu al-wasilah wal mausulah, Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan orang yang disambungkan rambutnya. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mari kita pelajari hadis ini dulu. Itu setentangan menyambung-nyambung, memperancak-rancak diri, mematui-matui badan. Yang pertama, hukum menyambung rambut. Orang yang menyambung rambut namanya wasilah. Perempuan yang menyambung rambutnya namanya al-wasilah. Al-mausulah adalah orang yang disambungkan rambutnya. Kemudian nanti ada pula istilahnya al-mustausilah, orang yang minta agar disambungkan rambutnya dengan yang lain. 3 hal ini. Bermula, seorang perempuan datang menghadap Rasulullah. Dan mestinya begitulah. Apapun yang akan kita lakukan, yang kita perbuat, jika ragu, tidak jelas, kurang paham tentang hukum-hukumnya, takut nanti mengerjakan suatu kesalahan atau mengerjakan suatu larangan sehingga berdosa, bahkan bisa mendatangkan laknat dan kutuk,
Bertanyalah dulu. Jika di zaman Rasulullah, orang bisa langsung bertanya ke Rasulullah. Itu pula enaknya dan senangnya hidup di zaman Rasulullah. Tapi sepeninggal Rasulullah, ada pewaris beliau, namanya ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Bukan mewariskan harta, bukan dinar dan bukan dirham. Tugas-tugas Nabi mereka yang melanjutkan. Mereka lah yang mewarisi ilmu, mewarisi dalam menjelaskan Al-Quran dan sunnah Nabi. Kepada mereka lah mestinya kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada orang yang tahu. Jika kamu tidak tahu, jangan sok-sok tahu. Atau jangan tahu-tahu saja. Karena berbahaya akibatnya kalau tidak tahu, padahal ada tempat bertanya. Bertanya dulu. Di Minang ada istilah namanya kapai tampe bertanya. Kapulang tampe babarito. Dalam agama ulama. Oh, tidak ada ulama di daerah kita. Carilah seorang guru. Guru yang jujur pula tentang keilmuannya. Atau bahasa kita ustadz. Orang alim. Setidak-tidaknya orang yang kita anggap tahu. Jika orang ini jujur pula dia, jika dia tidak tahu, dia mengaku tidak tahu. Mudah-mudahan diajarkannya ke tempat orang yang lebih tahu. Karena kami yang duduk di atas meja ini kadang-kadang seperti itu pula lah. Karena orang bertanya, apalagi kita sudah menganggap dirinya ustadz, sudah banyak pula job mengaji di mana-mana, sudah terkenal dan populer pula. Bertanya orang, bisa jadi itu tidak bidangnya. Manusia kan tidak ada yang serba tahu. Mencari manusia yang serba tahu itu mustahil namanya. Karena Allah belum menciptakan manusia seperti itu. Tidak ada manusia yang serba tahu. Kalau ada manusia yang serba tahu, Tuhan dia. Tetapi ulama, guru, ustadz, orang alim itu ada bidang-bidang tertentu, ada keilmuan tertentu yang didalaminya. Ini tidak semua yang duduk di sini pula serba tahu, ahli di semua bidang. Ada yang dalam pengetahuannya tentang fikih, tentang hadis, tentang tafsir, tentang akidah, keimanan, tentang akhlak, tentang sejarah, tentang adab-adab dan segala macam, kan berbeda-beda. Tapi kami ini labai kok. Labai namanya. Tukang gaji. Kalau ustaz, kalau sudah tinggi pula orangnya tuh. Ustaz. Labai lah. Labai kalau ujung tombak namanya. Ya, kadang begitu loh. Dajalnya ndak bidangnya dijawabnya jo. Kena malu. Jalan ndak tahunya. Kadang-kadang suka lo bagi tahu. Kadang-kadang ilmunya ndak sampai ke situ. Atau ndak bidangnya. Atau tahu-tahu sakacik. Ini lah mencoba-coba lo mengecekkan. Kau ndak boleh, kau ndak sah, kau salah, kau betul. Oh, seakan-akan nyola mengupas lo kitab-kitab besar, kitab fikih. Orang kau yang sering mengacaukan. Itu kalau mau bertanya, tanya betul kepada ahlinya. Ayat sudah merintahkan. Ahla dzikri yang tahu tentang persoalan yang kita tanyakan. Syukurlah kita mendapatkan guru atau ustadz atau labai atau penceramah atau da'i mubalih yang jujur. Sehingga kalau dia tahu dikasih tahu, kalau tidak tahu dia menyatakan saya tidak tahu, tapi mari kita tanya, mari kita cari bahannya. Syukurlah kalau kita mendapatkan ustadz seperti itu, jujur namanya.
Tapi yang sering terjadi enggak juga, sering terjadi nanti orang kalau sudah populer dia anggap dan dia harus mendapatkan jawaban semua yang ditanyakan orang supaya jangan malu. Itu orang ini tidak jujur. Nah, kita balik lagi ke soal tadi. Si orang perempuan kata Asma, dia akan melakukan sesuatu, akan memperbuat sesuatu. Sebelum dia lakukan, dia bertanya dulu. Nah, ini apa yang ditanyakannya? Setentangan dia akan mengawinkan anaknya. Anaknya perempuan yang akan dikawinkan itu anak perempuan. Anak laki tidak boleh dikawinkan. Dia pandai kawin sendiri. Dia pandai nikah sendiri. Dia tidak perlu pakai wali. Yang pakai wali siapa? Anak perempuan. Nah, halo. Anak perempuannya ini kan putri namanya itu. Mendapat suatu penyakit namanya hasbah. Hasbah. Apa yang disebut dengan hasbah? Hasbah itu penyakit semacam bisul yang keluar di tubuh, di badan, kadang-kadang bisa menjalar ke kepala, mengakibatkan rambut kepala gugur atau mengakibatkan rambutnya bisa dicukur, hilang. Ini muncul di kulit-kulit. Sebagaimana keterangan daripada Syarah Sahih Muslim. Nah, anak perempuannya seperti itu penyakitnya. Rambutnya banyak yang rontok, yang gugur. Nama hasbah. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, inna batnati, anak putriku ini, asabat hal hasbah. Dia pernah kena penyakit seperti itu, yang menjadikan atau menyebabkan tamarraqa. Fatamarraqa sya'ruha. Maka jadilah rambutnya rontok. Rontok itu bahasa Minangnya. Rontok salah. Nah, persoalannya Rasulullah, ini zawaj tuha. Aku ingin mengawinkannya, menikahkannya. Nah, bolehkah aku sambung? Kalau zaman sekarang sudah canggih penyambungnya. Bahkan orang bisa menanam rambut di alis. Bisa menyambung rambut dengan alat-alat yang di salon banyak. Hingga rambut orang pendek bisa panjang. Ada rambut buatan. Ada teknik-teknik tertentu yang bisa orang sesukanya, mau panjang, mau pendek, mau keriting, mau ikal rambutnya. Nah, katanya, afa asilu fi. Ya Rasulullah, apakah boleh aku asil itu menyambung? Kata beliau, la'an Allah. Allah melaknat. Laknat itu kan menyingkirkannya daripada rahmat kasih sayangnya. Allah melaknat al-wasilah, orang yang menyambung rambut, atau orang yang disambungkan rambutnya, dilaknat. Apa maksud menyambung rambut? Itu menyambung rambut dengan rambut orang lain. Menyambung rambut kita dengan rambut orang lain.
Atau termasuk rambut buatan, wig namanya. Ya wig namanya. Wig namanya. Ada ulama-ulama yang memahami rinciannya. Yang pertama yang keras dan tegas. Pokoknya, rambut tidak boleh disambung. Itu yang kerasnya. Dengan apapun tidak boleh sambung. Karena ini mutlak. Apa mutlaknya? La'anallahul wasilah al-mausulah. Allah melaknat orang yang menyambung dan orang yang disambung. Tanpa menjelaskan disambung dengan apa? Apakah dengan rambut atau dengan yang lain? Boleh. Jadi kata ulama seperti ini mengharamkan secara mutlak tanpa merinci. Sementara sebagian ulama merinci, mengurai, menyebutkan. Apabila menyambung rambut itu dengan rambut alami, maka hukumnya haram. Sabana rambut. Rambut itu rambut orang. Rambut itu sudah gugur kan. Rambut sebenar-benar rambut. Rambut alami, hukumnya haram secara mutlak. Tidak ada ilat-ilatnya, pokoknya tidak boleh. Kemudian mereka juga membahas apabila dengan rambut buatan tidak asli. Nah, wig itu kan tidak asli. Bagi seorang perempuan boleh, tapi dengan syarat. Nah, boleh tapi dengan syarat. Pertama, jika dia bersuami, izin suaminya. Bukan izin pacar, izin suami. Kalau dia mau nikah, bilang terus terang kepada calon suaminya, kau tidak menipu. Andaikan diceraikan oleh suami ketika itu tidak salah suami. Karena dia menipu. Karena seorang perempuan atau wali harus menerangkan kekurangan anak. Termasuk cacat. Karena Umar bin Khattab pernah tertipu langsung diceraikannya. Tidak terang-terangan. Ini kan tidak ada yang sasaki takicuh. Takicuh yang kalam atau yang tarang. Takicuh aku biasa yang tarang. Tidak ada orang mengicuh dan kalam. Karena menyambung rambut itu bentuknya penipuan. Nah, saya minta maaf ini, Bu. Minta maafnya begini, saya cerita sedikit. Tapi cerita itu kenyataan. Di kampung Ustazah Wah. Banyak rumah sinan. Ada di tempat-tempat tertentu, ketika si perempuan barale menikah, saya minta maaf, kadang-kadang ada yang menyuruh bagaimana beginilah. Kalau bahasa awaknya sampahlah, tambahlah kekualan. Itu menipu. Saya tidak akan mengurai panjang lebar ini. Apa maksudnya? Sampahlah, tambahlah, sambuanglah, lata'alah, ibu dualah, sumbualah, macam-macam lah istilahnya. Jangan tanya kepada saya. Apa maksudnya? Menipu. Itu tengango. Itu tengango. Apa anda menipu? Tujuannya apa? Untuk menampilkan? Iya kan menampilkan ke orang. Nak dicari orang, nak dilihat orang, nak kata orang mangkoh tertipu orang. Lebih-lebih suaminya, calon suaminya. Jadi tidak ada yang sebaik daripada jujur. Salah satu bentuk menipu itu cuma rambut. Rambut kan. Rambut segini, ponggeng rambutnya. Disambung. Apakah lantaran rambutnya sakit atau bagaimana disambung. Sedangkan sakit pun dia gugur rambutnya. Jarang-jarang. Tidak boleh. Apalagi sekedar kayak gaya-gayaan.
supaya nak begini, supaya nak begitu. Jelas tak boleh. Menipu. Apa yang saya sampaikan ini kan kejadian itu. Kecil-kecil saya begitu dulu. Di rumah orang Barale. Nah, kari-kari. Lah sibuk perempuan-perempuan di kamar. Hoi, 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 hoi. Gitu. Jangan pura-pura bingung lah. Malah saya melanjutkan ceritanya. Kira begitulah. Ada unsur pertama penipuan. Yang kedua nanti menampilkan leku-leku tubuh supaya begini. Kalau periode tahun 80-an, orang kan masih pakai suntiang terbuka. Tahu suntiang? Lalai ya ketika itu lulai. Kalai ya. Itu pakai apa? Pakai sanggul. Nanti dibuat-buat tato sementara. Nah, dulu pakai baju selayer, apa namanya? Ya terserah lah kok bahasanya selayer, kok slayer, kok slay kan mas. Nampak? Tuh pakai baju pokat. Borkat. Pokoknya ada katnya lah. Kan nampak kulit dalam tuh. Nampak kulit dalam. Mau dikata baju itu pasiko kah? Tu beko ada yang tempel. Ada yang ditonjolkan, ada yang tampilkan. Ada yang ke atas, ada yang ke samping, ada yang ke belakang. Wah, itu. Ikan penipuan. Tiba di rambut nanti, rambutnya sikonya. Rambut lady dye. Contohnya begitu, disambung, diulas. Ini dia. Kalaulah sakit saja, bas sakit saja, rasanya sudah boleh menurut kita, tapi kita tidak boleh, karena mengandung unsur penipuan. Kata salah Allah al-wasilah. Dimasukkanlah menyambung rambut itu termasuk ini, menyambung rambut di sini. Dibenam satu-satu. Ada pula alatnya. Zat-zat tertentu kadang-kadang bisa menyebabkan iritasi. Saya tidak tahu apa istilahnya tuh. Benam-benam sini. Saya juga pernah melihat tayangan bagaimana cara menyambung rambut. Rupanya laki-laki juga bisa menyambung rambutnya. Dilihat memang halus kerja orang. Sehingga benar-benar bentuk rambut asli. Jika ini terjadi bagi orang akan kawin, itu hukumnya haram. Rasulullah laknat. Namanya la'anallahu al-wasilah al-mustawsilah. Bagi perempuan tertentu, kalau dia sakit kepala, rambutnya rontok habis, dia sebagian ulama berpendapat boleh menyambung rambut, tapi tidak rambut asli. Kok sejenis apalah namanya, dengan syarat seizin suaminya. Dan perempuan tidak bersuami secara mutlak tidak boleh. Mereka sepakat menyatakan tidak boleh. Sepakat para ulama menyatakan perempuan yang belum bersuami tidak boleh dengan alasan apapun menyambung, mengulas, membuat rambut-rambut palsu di kepalanya. Saya rasa termasuk sanggul. Di kampung kami ada namanya batu basanggul. Kapalo nama sanggul ini, batu basanggul. Sanggul tidak boleh. Apapun alasannya. Nah, dulu kan si masa dewe-dewe banyak kok. Bu, ada dewe bu, artinya bu. Dia wanita, apa?
Oh, enggak, dia wanita. Itu banyak tuh sanggua-sanggua. Ada nama juntai ke bawah, ada nama boleh cokor bak demo, macam-macam. Itu semuanya menyamur rambut. Tidak boleh. Ya kan dulu. Dewi itu kan dulu wanita namanya. Dewi masih ada. Masih. Cuma yang mode sama so ibu tin itu tidak ada oleh. Tidak ada oleh gaya ibu tin. Ya sampailah kepada hal-hal demikian menyambung-nyambung tak boleh. Ibu-ibu, ini perempuan-perempuan ini kan ibu semua ini. Kalau sudah terlanjur, terlonsong, dulu pernah ya istighfar. Atau namun tidak tahu, atau tahu, tetap kita minta ampun. Apakah eranya seperti itu, zaman seperti itu, atau memang tidak ada tahu, atau lah tahu tapi ya bagaimana lah mode, tetap kita istighfar khusus. Pernah memakai borkat, memakai slayer, memakai kodek Jawa. Tahu kodek Jawa? Jalan kaki sih kok jadinya. Balah mode biaya ikut siswa aku ya. Ustazah balah modenya pakai sepatu tinggi siko, pakai kodek ke kebaya, jalan siko. Geso-geso jalan. Ya bagaimanapun itu pakaian nasional apa nama, tapi dalam Islam itu memamerkan namanya. Kalau banang kemarin sudah kita gaji. Hukum menyambung dengan keramil banang boleh. Sekedar orang tua. Orang tua itu OT namanya. Orang tua. Kamu pernah celek nenekmu nyambung ya banang? Untuk mengabik. Ketika itu saya tanya kepada orang yang tahu, ketika itu saya kecil-kecil tanyalah kepada, boleh katanya. Ustadz ketika itu boleh. Nenek saya menyambungnya. Karena itu ndak rambut. Itu benang. Banang. Sebana banang. Dulu kan banang bakumpa dulu banang. Peta banang. Jadi al-wasilah orang yang menyambung, al-mausulah yang orang yang disambungkan, al-mustawsilah orang yang minta disambung. Ketiga-tiganya sama-sama ujungnya menyambung. Dan bagi kita yang sudah tahu, maka tidak masalah rasanya kita kasih tahulah kepada putri-putri, kepada anak-anak kita, termasuk kepada orang-orang yang akan kawin. Karena kan kewajiban kita menegurnya, karena kena laknat dia. Apalagi zaman sekarang banyak wig-wig itu yang muncul aneka warna, model, corak dan ragamnya. Kalau tidak disampaikan nanti orang tidak tahu. Kalau dibiarkan nanti orang leluasa. Jadi tetap harus ada aba-aba. Malah disapo-sapo, malah dikana-kana, malah diinget-ingetkan. Karena begitulah dulu Muawiyah dulu ketika beliau menjadi khalifah, setelah Ali bin Abi Thalib beliau menjadi khalifah, beliau berkunjung ke Makkah, tiba di Mina. Dalam hadis berikutnya tidak saya bacakan konteks hadisnya. Beliau mencela. Apa yang beliau cela? Ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum? Wahai penduduk Madinah, di mana ulama kalian, di mana? Kenapa beliau sampai begitu? Karena tidak ada yang menegur, tidak ada yang menjelaskan, tidak ada yang menerangkan.
maka kesalahan pertama adalah pada diri ulama, pada diri alim, pada orang yang tahu, pada guru. Jadi guru bagaimanapun harus sampaikan. Sikap apapun daripada orang itu urusan orang. Kalau tidak diberitahu, yang salah adalah ulama. Itulah Muayyah. Muayyah dulu beliau pernah menggenggam kusah, seikat rambut. Itu rambut yang ada di ubun-ubun. Beliau pegang, di mana beliau ambil itu daripada tangan pegawai pengawal beliau. Beliau ambil. Lalu kata beliau, Muawiyah, saya ingatkan Muawiyah ini, Abu Bakar, semeninggal Abu Bakar, Umar, semeninggal Umar, Utsman, kemudian Ali. Di zaman Ali terjadi peperangan, pemberontakan. Akhirnya nanti khalifah dipegang oleh Muawiyah. Beliau berkunjung ketika musim haji. Dalam sebuah riwayat, beliau ambillah seikat rambut yang berada di tangan pengawal beliau, Harasi. Itu ketika musim haji, menurut sejarah di tahun ke-15 Hijriah. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, ya. Kemudian kata beliau, aina ulama'ukum, itu beliau mencela sebetulnya. Kama ulama-ulama kalian. Tu tidak ada namanya nyapo, tidak ada nama negur, tidak ada menyampaikan, tidak ada yang bagi tahu. Maka terjadi hal demikian. Di situ dapat kita pahami, guru menyampaikan, alim menyampaikan, ulama menyampaikan, dai mubalih menyampaikan. Kita yang hadir menyampaikan bahwa al-wasilah itu haram. Al-mausulah haram. Al-mustausilah juga haram. Apa wasilah? Orang menyambung. Al-mausulah yang disambungkan. Awak nak ada, tapi orang saya menyambung awak nuah je. Awak dipaso-paso. Kan ada kan? Dipaso-paso, awak nak ketujuh ke, tapi dipaso-paso. Akhirnya muah saya. Ya karena jawab kita. Apalagi orang mustausilah minta disambung. Misalnya orang modelnya modelo. Iko terutama kepada gadis. Tentu tanggung jawab pada ibu, orang tua. Jika tidak disampaikan, orang tidak tahu. Apalagi orang sekarang malas bertanya. Orang malas bertanya tentang hukum agama, hukum syariat, hukum fikih kepada ulama. Andaikan ada ulama, kadang-kadang belum tahu pula ulama tertentu tentang itu, karena bidangnya itu. Sebab nanti ada yang ahli ceramah, ahli berorasi, tapi ilmunya tidak tentang itu. Maka harus menyampaikan. Dan ulama, penguasa, pemimpin, tokoh. Muawiyah ketika itu kan tokoh. Dalam sejarah ketika itu beliau belum jadi khalifah dalam sejarah. Wallahu a'lam. Belum jadi khalifah. Kalau tahun 15 Hijriah belum menjadi khalifah. Ketika itu masih Umar bin Khattab jadi khalifah. Macam-macam riwayat. Ada yang mengatakan ketika itu beliau telah jadi khalifah, tapi intinya sama. Yang intinya adalah beliau menegur, di mana ulama-ulama? Itu mandok ulama kalian. Itu tidak ada berani. Itulah gacu ulama. Hukum, ketentuan. Salah satunya saya tentang rambut. Aina ulama hukum? Karena aku dulu pernah sami'atun Nabi. Aku pernah dengar Nabi SAW dulu melarang hal yang seperti ini. Bila ambil rambut, menjambung-jambung rambut seperti ini, Nabi turun melarang. Innama halakat Banu Israel hina ittaqada nisa'uhum. Sesungguhnya Bani Israel dulu binasa, halakat, ketika para wanitanya menggunakan ikatan rambut ini.
Ketika wanita-wanita dulu melakukan seperti ini, namun tidak ditentang, tidak dicegah, tidak dilarang oleh pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka, atau ulama-ulama mereka. Karena Bani Israel dulu binasa perempuan-perempuan mereka, celaka perempuan-perempuan mereka, dilaknat, dikutuk perempuan-perempuan mereka, lantaran mereka dibiarkan menyambung rambut dan ikat-ikat rambut seperti ini, kata Muawiyah. Berarti jelas larangan dan tegas. Nah, jangan itu terjadi juga kepada kita kaum muslimin. Kok ateh nama model lah namanya, kok model lah namanya. Kok zamannya kok lah begitu loh, kini zaman new normal kok caknya kan. Zaman new normal. Alay alasan. Intinya hukumnya hukumnya haram. Dan itu salah satu perbuatan yang mendatangkan laknat. Satu. Begitu juga nanti namanya bahasa wakno perempuan yang ingin memendekkan rambut jika dia gadis, berbeda jika dia istri. Jika dia istri orang, dia harus minta izin kepada suaminya. Kenapa begitu? Bukan hak suami, tapi dia itu bergaya, berpenampilan untuk suaminya. Perempuan yang sudah kawin, dia harus bergaya untuk suaminya, bukan untuk suami orang. Maka, jika dia berbuat sesuatu menyenangkan suami dan senang hati suami, boleh perempuan memendekkan rambut. Kok umpang-umpang rambut ini boleh? Yang tidak boleh sambung. Kecuali sambung dengan rambut yang tidak asli, ya itu pendapat itu. Tidak ada kok suami orang gaib kok kaji. Nah, kaji suami. Dia pendekkan rambut, diponikan rambut, diikal keritingkan rambut. Jika dia sudah suami tetap lekat tuju di abang kau. Bertambah cintrong abang atau bagaimana nih? Silakan begitu. Marah suami lantaran begitu, maka berhak suami marah. Bentuk cindaku nampak di engkau. Karena nanti itu bahasa kasarnya tidak boleh. Dan seterusnya. Karena bagaimanapun seorang kalau sudah kawin dia harus bergaya, berhias untuk suaminya begitu. Penampilannya untuk suaminya, bukan untuk suami orang. Kalau di luar itu kan suami orang namanya. Di kantor, di perusahaan, di tempat kerja, di toko, atau di mana-mana, dia bergaya seperti itu untuk suami orang. Maka tidak boleh. Gadang pengaruh suami. Jamu suami kalau kau begitu, jamu suami, Pak. Kalau mak suami, saya tidak usah suami. Ya sebenarnya masing-masing kan sudah ada hak dan kewajiban. Ada privasi masing-masing. Cuma masalahnya kita tidak mengerti. Tidak mengerti bahasa perempuan. Kalau dia sudah bersuami, dia putus suaminya. Kalau tidak mau putus suami, tidak usah bersuami. Tapi suami harus bertanggung jawab penuh, memperhatikan, menjaga, memelihara, mencukupi kebutuhan. Tidak ada suami tak itu, tidak usah bersuaminya. Kena cakulah. Ya, awak kita bayangkan suami Nabi Ibrahim. Awak ndak Siti Sarah, ndak Siti Hajar. Awak kurang ajar gitu. Ndak cocok. Awak ndak uni kan tiang. Kaji luar biasa. Contoh. Saya tidak akan buka kasus ini lagi, kalah saya ini. Tidak akan saya perpanjang persoalan izin tidak izin suami, karena pasti mendebat saya semua. Kalau tidak akan muncul mendebat, perasaannya nampak rasa tidak tenang ini. Tapi tugas saya kan sudah menyampaikan.
bahwa perempuan kalau ingin memendekkan rambutnya, ingin menggayakannya, dia harus minta mengecek ke suami dulu. Usantiana suami itu tidak urusan ambo. Mau komentar apa ibu-ibu, itu urusan ibu-ibu. Yang jelas saya sudah menyampaikan tugas yang tahu, memberitahu kepada orang tak tahu. Apapun komentar, ya up to you sajalah. Up to you. Nah, urusan saya lagi kan. Kira begitu. Oke. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Silakan Ustazah. Pertanyaannya sudah keluar dari jalur kah? Sebenarnya saya ambo takut mengaji masalah izin suami tidak izin suami kah? Karena dan sebab saya di sini laki-laki banyak, tapi belakang nak mantu saya semua. Belakang sana, Pak ke psikolog jauh benar sini. Sampai kan sampai puluh apa banyak. Ustazah, para ibu, para guru-guru semua, perempuan kalau sudah bersuami, dalam hal-hal tertentu dia harus minta izin suaminya. Termasuk ketika dia bekerja. Kalau suaminya mengatakan tidak usah bekerja, biar saja saya saja yang bekerja, urus sajalah rumah tangga, asuh anak-anak di rumah saja, patuhi itu. Orang tuanya memaksa, begini. Nah, ketika itu dia harus taat suaminya. Istri lebih mentaati suami daripada orang tua. Ini yang payah orang menerima. Kecil amaknya, panik saya kalau sekolah tinggi, panik habis sembiar di sekolah, enggak kerja ke sini. Kata ibunya, kalau begitu, untuk apa anak disuamikan? Kalau ingin anaknya menjadi orang karier, bagusnya tidak usah suami dah. Kau di sekolah dulu untuk pergi kerja untuk membantu kami ketika tua. Nah, kalau itu, tidak usah anak diperlakikan. Sebab kalau dia sudah diperlakikan, sudah bertukar, beralih posisi kepada orang tua, kepada suami. Suami bertanggung jawab penuh. Kaji kita kan suami sekarang. Kajinya adalah, kalau si perempuan bersikeras untuk bekerja, untuk mengalih, untuk masuk perusahaan, atau untuk apose, sekeras, suami tidak izin, tidak boleh. Kalau begitu cara salah. Pisah saja. Tapi tetap, kalau siswa istri melanjutkan, dia durhaka. Dia sudah durhaka kepada suami. Kecuali suaminya tidak bertanggung jawab. Suami sudahnya produksinya tidak bekerjanya goyang-goyang kaki di rumah. Dia menyusui ke induknya baru kan. Susah tuh. Saya tidak akan memperbanyak ini lagi. Untuk menjawab ustazah kalah tuh. Tuh lain pencelik ustazah ke saya. Intinya, kalau tanya ustazah tadi itu, si istri meminta izin kepada suaminya, boleh nak saya bekerja, berdagang, atau ke kantor. Ilmu saya di bidang itu ada. Nah, itu kedai kita ada. Atau ijazah saya sudah sampai S sekian. Kan mubazir, tidak dimanfaatkan. Ya boleh, dengan syarat. Apa syaratnya? Tidak boleh pulang malam. Misalnya begitu kan? Dengan syarat, tidak boleh bergaul dengan bebas dengan, itu kan bagus. Bagus lah. Tapi kalau mengakibatkan kerja rumah berserak perak, selimut anak saya
lebih banyak lo suami bagawa yo pembantu, itu lah masalah lagi. Untuk itu harus ya tidak ada yang sebaik-baik musyawarah suami istri. Tapi tetap suami tidak melarang, itu hak suami melarang. Tidak. Biar nikmati saja pencarian saya ini. Tidak cukup dah, tidak cukup ke baju lah. Dua sih masalahnya. Lanjut atau pisah. Dah saja. Kalau satu pun usah pisah lah. Pisah mati selesai. Mudah-mudahan itu pertanyaannya ada manfaat, ada faedah untuk kita bersama. Sekaitan dengan pasal buka ya. Ibu-ibu, ini yang terhormat, mau mengajar, mau jadi apa saja. Kalau kita sebelum kawin, mau kawin, jelaskan kepada suami. Saya bekerja, saya pegawai, saya sekolah tinggi dulu untuk ini. Kalau abang mau dengan saya, catatannya saya jangan dilarang untuk berprofesi. Setuju? Nah, suami harus mentaati. Jika dia melarang, syaratnya kan itu ini dulu. Tidak ada haknya melarang. Karena dia sudah setuju. Ala syurutihim, itu syarat yang dibikin dulu. Tapi kalau syarat itu syarat melanggar agama, tidak boleh. Saya izinkan dulu. Begini. Tapi rupanya kau pulang sudah jam 11 malam. Misalnya begitu. Kerja di rumah tidak selesai. Anak-anak bagai lecuran. Kau masalahnya, tidak usahlah ada yang kau rawat, tidak usahlah ada yang kau cari, tapi anak-anak salah. Tidak selesai loh. Itu berhak suami. Ya abang kau mengizinkan dulu. Ya tidak sampai kau masalahnya doh. Kau masalahnya lah luar biasa kau. Lebih banyak loh kau bagus suami orang perlu suami kau sendiri gitu. Ini baru berhak suami. Mudah-mudahan itu dapat dipahami. Mudah bagau kau ustazah nukah. Memang situasinya begitu. Biarlah ya. Anda yang mau pakai lelah aja lah. Jangan. Ini garis bawah. Termasuk ke sini mempercantik-cantik diri dengan membuat tahilalat, cilale maksudnya. Al-washimah wal mustaushimah. Nanti akan kita lanjutkan kaji seperti itu, tapi kita dulu kan ini. Al-washimah membuat tuh di mana dibikin? Membikin tahilalat, mempercantik diri. Bahkan sekarang ada nanti ilmu buruan namanya susuak parancak. Itu pakai ilmu apa? Ilmu hitam, ilmu buruk, susuk. Haram hukumnya. Biasa-biasa melah Biasa-biasa sajalah tampilan. Jangan luar biasa. Alami itu, natur ya. Black itu alami salah. Alami, tidak ada yang sebagus alami. Karena Allah sudah menciptakan kita alami seperti itu. Ada kelebihan di sana sini, ada kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan ada faedahnya untuk kita bersama tentang hukum menyambung, minta sambung atau disambungkan rambut. Yang terlongsong, yang telah terlewat, yang telah berlalu, ya ateh nama tidak tahu atau alun tahu atau bagaimana, ya tetap kita, ya Allah, dulu kami tidak tahu. Dulu kami tidak mengaji, dulu kami tidak mengerti. Allah maghfirli ma qaddamtu. Ya Allah, ampunkan dosaku yang telah belum, termasuk pakaian dewe-dewe siswa. Pakaian dewe siswa nampak mana si tagen begitu. Si tagen. Ya. Ketika barale pakaian apa? Pakaian slayer, pakaian baju burkat dan seterusnya. Tapi minta ampun. Judulnya ya Allah, dulu kami tidak tahu. Dulu kami tidak mengerti, kami lalu mengaji, tidak sampai ilmu kesinian, orang pun tidak ada bagi tahu kini. Kok kami lah mengerti, ampunkan dosa kami. Allah maghfirli ma qaddamtu. Tidak pandai bahasa sinan bahasa awak saya, ya Allah. Balah, dulu namanya kami tahu mempaturian zaman. Begini. Minta ampun. Kira-kira begitu. Dan memang banyak seperti itu. Nanti longsong-longsong. Nanti lanjut-lanjut.
lebih-lebih masalah yang berkaitan dengan itu. Mujur ngok berlebih ya, bisa minta ampun nih. Rasanya sebegitulah kajian kita sesiang hari ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Jadi kita tutup dulu. Diakhiri dengan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.